Terus suatu hari Heinrich itu berkunjunglah ke apartemen tuanya si Anna. Nah, di sana dia juga menemukan si makhluk cumi itu lur. Plus juga kumpulan potongan tubuh korban-korbannya si Anna di dalam kulkas. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Jadi film itu adalah horor Perancis tahun 1980-an yang berjudul Possession yang disutradarai oleh Andrzej Zulawski. Film ini tuh menceritakan tentang seorang wanita yang mulai menunjukkan perilaku yang meresahkan setelah minta cerai suaminya. Ada kecurigaan akan perselingkuhan, tapi ternyata berubah menjadi sesuatu yang lebih jahat. Nah, terus kenapa sih kok sampai dilarang tayang di beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika? Soalnya ada banyak adegan kekerasan yang mengganggu dan itu jadi kontroversial loh. Sampai itu sekitar tahun 99-2000-an barulah boleh tayang filmnya. Emang adegannya itu gimana sih? Nah, makanya tonton video ini sampai habis karena Nyong bakal review filmnya, tapi karena bakal ada spoiler juga nih. Jadi buat yang belum nonton, monggo, masih ada kok legalnya di Klik Film. Nah, kalau udah kelar nanti balik lagi ke sini untuk diskusi bareng. Oke, yuk langsung aja check it out. Jadi film itu diawali dengan kepulangan seorang suami bernama Mark yang diperankan oleh Sam Neill yang baru aja menjalankan misi rahasia karena dia ini ceritanya mata-mata gitu lur. Tapi bukannya disambut dengan penuh cinta dan kasih sayang sama istrinya, malahan istrinya yang bernama Anna yang diperankan oleh Isabelle Adjani tiba-tiba dia minta cerai tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka ini punya satu anak lur, namanya Bob. Latar tempat film ini tuh di Berlin Barat yang mana masih menjadi kota yang terpecah pada tahun segitu. Dan ternyata itu tuh bukan cuma latar tempat aja lur, melainkan itu juga merupakan sebuah metafora untuk kehidupan pernikahannya Mark dan Anna yang pada saat itu juga lagi terpecah. Gila, keren ya. Nah, terus ditambah juga dengan sikap dan perilakunya Anna itu yang aneh. Kayak yang tiap ditanya kenapa minta cerai, dia tuh gak mau jawab, diem aja malah marah dan menghindar lur. Yaudah kan akhirnya karena nggak tahan sama istrinya, Mark itu nginep gitu ya di apartemen lain gitu. Dia mabuk-mabukan segala macam, frustasi lah ceritanya. Sampai suatu hari makin kacau nih situasinya. Mark yang udah balik lagi ke rumah, dia mendapat fakta bahwa Anna ternyata suka meninggalkan Bob sendirian di rumah karena dia itu selingkuh dengan pria lain bernama Heinrich. Nah, tokoh Heinrich ini digambarin sebagai laki-laki yang sempurna. Dia kaya, dia royal, setia, terus juga fisiknya oke. Langsung dong Mark ini ngelabrak si Heinrich, terus mereka berantem gelut gitu ya. Tapi karena Heinrich fisiknya lebih oke ya ketimbang Marknya kalah dong. Pas Mark ini pergi ke sekolahannya Bob, dia ketemu gurunya Bob bernama Helen yang ternyata dia ini secara fisik dan rupa itu sangat-sangat mirip dengan istrinya Anna. Cuman karakternya ini berbeda 180 derajat. Dan kayaknya di situ tuh Mark tertarik gitu sama si namanya tuh Ibu Helen ya. Meskipun di hatinya tuh dia tetap cinta sama si Anna. Nah, di sini menurut Nyong wujud si guru Helen yang mirip banget sama Anna itu tuh cuman ada di POV-nya Mark aja gitu, cuman ada di matanya Mark aja karena ya dia masih sangat mencintai Anna, dia masih belum bisa move on dari Anna gitu. Singkat cerita pada suatu hari Mark sama Anna ini bertengkar hebat banget, bahkan mereka ini sampai melukai diri mereka sendiri menggunakan pisau listrik. Kalau si Anna itu di tenggorokan, si Mark itu di lengan. Di adegan ini lor yang bikin kontroversi karena bener-bener eksplisit banget gore-nya. Di situ si Anna juga bilang, gak sakit kan, gitu kan, seolah menyiratkan bahwa luka fisik itu tuh gak lebih sakit ketimbang luka secara emosional. Karena masih tidak menemukan titik terang, ya kan, Anna ini suka pergi, suka ngilang entah kemana. Akhirnya Mark menyewa seorang detektif untuk mengikuti istrinya. Tahuan lah di situ, ternyata Anna ini tinggal di sebuah apartemen yang tua, lusuh, kayak terbengkalai gitu lor. Dan ternyata si detektifnya ini di sana menemukan ada sesosok monster atau sosok makhluk bertentakel dan berlumuran darah. Dan ternyata dialah selingkuhan si Anna yang sebenarnya. Wow. Karena detektif sudah mengetahui rahasia Anna, akhirnya detektif ini dibinih oleh si Anna.
Beberapa hari kemudian atasannya si detektif ini yang merasakan kok ini staff gue gak balik-balik ya. Ya karena itulah akhirnya si atasan detektif ini mencoba untuk menyelidiki ke apartemennya si Anna itu. Di sana dia juga menemukan si monster cumi dan juga tubuhnya detektif yang sudah tidak bernyawa. Di situ Anna kembali emosional dan dia juga membinih atasan detektif itu. Pada suatu hari si Anna ini cerita ke Mark kalau dia ini pernah mengalami keguguran di terowongan stasiun bawah tanah gitu. Di sana dia teriak-teriak, guling-guling di lantai dan mengeluarkan darah dan cairan putih dari tubuhnya. Kayaknya itu nanah kayaknya ya. Di situ Anna ini bilang karena gangguan saraf. Tapi entah itu gangguan saraf yang mengakibatkan dia sakit mental atau itu dia kesurupan. Pokoknya adegan di terowongan itu tuh bener-bener jadi adegan yang paling ikonik di film Possession ini. Keren banget sih. Terus suatu hari Heinrich itu berkunjunglah ke apartemen tuanya si Anna. Nah di sana dia juga menemukan si makhluk cumi itu lur. Plus juga kumpulan potongan tubuh korban-korbannya si Anna di dalam kulkas. Ya udah kan, karena dia mengetahui rahasianya Anna, dia juga mau dibinih kan. Tapi ketika diserang belum keburu end nyawanya, si Heinrich ini udah berhasil lolos meskipun sambil berdarah-darah itu tubuhnya. Terus dia pergi ke sebuah bar gitu dan dia ngadu lah ke si Mark. Mark, ini istri kamu udah gila banget gitu lah. Tapi si Marknya ini karena gak percaya ya, dia akhirnya ngecek sendirilah ke apartemen tuanya Anna. Dan dia di sana nggak bertemu sama istrinya dan juga nggak nemuin monster cumi itu. Dia cuman menemukan potongan-potongan tubuh manusia di kulkas itu lur. Karena saking cintanya ya, dia nggak mau istrinya itu diaduin ke polisi sama Heinrich. Akhirnya apa coba? Mark itu mengakhiri hidupnya Heinrich di toilet dan ngebikin itu seolah-olah dia. Habis itu Mark ngeledakin apartemen tuanya Anna untuk menghilangkan bukti pembinihin dan si miyit-miyit pimbini. Untuk menghilangkan bukti pembinihin dan si mayat-mayat itu. Pas Mark balik lagi ke rumah, dia sudah menemukan ada temennya Anna namanya Margie yang dia ini suka ngebantu ngasuh Bob. Dia lagi sekarat lur. Gara-gara apa coba kata si Anna? Gara-gara dia mergokin Anna lagi selingkuh sama si monster cumi. Makanya dia mau dimati. Ya udah dong, pas si Margie ini udah meninggal ya, si Mark ini berusaha untuk membuat rencana untuk menutupi kematiannya si Margie ini. Bahkan dia ini menitipkan si Bob ke Ibu Helen. Gila ya, ini si Mark udah saking obsesifnya sama si Anna sampai dia masih mau ngebantuin segitunya gitu. Padahal udah tahu si istrinya ini egil. Besoknya mantan rekan bisnisnya Mark itu ngebujuk dia untuk gabung lagi sama mereka. Maksudnya mungkin biar jadi mata-mata lagi gitu ya. Tapi si Marknya ini menolak gitu karena waktu awal-awal itu dia sempat resign dari pekerjaannya demi untuk mempertahankan rumah tangganya lur. Dia tuh dibujuk-bujuk, dipaksa-paksa tapi si Marknya tetap gak mau kan. Mark pergilah ke rumahnya Margie. Tapi ternyata dia udah dikepung sama polisi dan mantan atasannya. Karena Anna itu lagi di rumahnya Margie gitu ya. Mark ini kemudian mengelabui para polisi biar Anna ini bisa lolos. Terjadilah di situ kejar-kejaran dan tembak-tembakan antara Mark dan polisi. Sampai Mark ini memasuki sebuah gedung. Dan di tangga yang mau ke atas itu, Anna itu muncul, dia mengenalkan si monster cumi yang mana sudah berubah wujud. Is kayak Mark. Wah, di situ Mark emosional lagi dong. Dia mau ngebunuh si monster yang berwujud dirinya sendiri itu. Tapi terlanjur Mark sama Anna itu ditembakin sama polisi-polisi dari lantai bawah. Di situ Anna meninggal dunia, Marknya juga sekarat. Terus Mark ini menerjunkan dirinya sendiri ke lantai bawah dan sedangkan si monster yang berwujud Mark ini dia kabur lewat atap. Nah, habis itu scene pindah ke kediamannya ibu guru Helen. Di rumahnya ibu guru yang lagi mengasuh Helen itu tiba-tiba belnya berbunyi, terus Bobnya bilang jangan dibuka gitu kan. Tapi ibu gurunya tetap mau ngebukain pintunya. Pas di depan pintu itu tiba-tiba lur dari luar rumahnya terdengar suara sirine, suara pesawat dan suara ledakan. Di situ ibu guru Helen ngelihat ke arah luar jendela dan dia matanya bercahaya. Terus dari belakangnya, dari pintu rumahnya itu terlihat ada siluet si monster berwujud Mark. Udah deh selesai filmnya.
Nah, sebenarnya si monster cumi itu apa? Itu siapa? Jadi katanya dia ini adalah wujud fisik dari ketoksikan pernikahan si Anna dan Mark. Ada yang bilang menurut orang luar yang melihat ketoksikan dalam sebuah hubungan itu tuh akan memuakkan dan terasa sangat menyakitkan gitu ya. Tapi menurut orang yang ngalamin alias si pasangan itu sendiri, ketoksikan itu tuh dinormalisasi dan bahkan mereka terikat dengan hal itu. Makanya ada adegan di mana Anna ini lagi berselingkuh dengan si monster cumi dan Mark itu ngeliat Marknya itu nggak ngapa-ngapain, dia nggak beremosi dan nggak berusaha mencegah hal itu, dibiarin aja. Dan dari POV-nya Anna, monster itu adalah versi idealnya si Mark. Makanya di akhir si monster itu tuh berubah wujud jadi Mark, cuman dia lebih ganteng, lebih bersih gitu kan, kayak lebih sempurna ketimbang Mark. Sedangkan si Heinrich ini dia cuman sebagai simbol orang ketiga aja, yang mana dia sudah berusaha melakukan apapun, melakukan segalanya demi Anna, tapi tetap aja nggak bisa mengubah hati Anna yang sudah terikat dengan ketoksikan hubungan pernikahannya alias si monster itu. Gitu deh filmnya. Nah, kita langsung aja masuk ke poin plus dari film ini ya. Dari segi cerita sendiri tentu saja ini cukup absurd ya. Tapi untuk penonton segala, bukan pemakan segala ya. Tapi untuk penonton segala ini cukup bisa dipahami alurnya karena rapih dan plot twist-nya itu juga dapat. Meskipun jadi bikin orang punya penafsiran beda-beda soal filmnya, tapi itulah yang bisa jadi bahan diskusi kelompok yang seru. Actingnya, wah gila nih kabeh lur. Emosi dan karakter yang mereka bawain itu berhasil sampai ke penonton. Bahkan Ajani yang memerankan Anna itu sampai menang penghargaan karena film ini lur. Terus ya setiap adegan mereka berantem, si Anna sama Mark itu, Nyong kayak kepingin bilang, "Punten, permisi, saya tunggu di luar aja ya, takut ganggu." Gitu, karena bener-bener bikin kita tuh ikut masuk ke dalam adegan itu lur. Gore-nya itu tuh bikin astagfirullahaladzim banget lur, bikin istighfar. Serealistis itu lur, didukung juga sama pergerakan kameranya itu ya, jadi scene-scene-nya terlihat sangat-sangat realistis. Nyong bahkan sampai berpikir, ih ini gak beneran kan? Terus juga monsternya, menjijikan banget sih dia. Ini masuk poin plus karena mereka berhasil membuat creature yang seril itu. Gak tahu ya, itu tuh alien, monster, atau siluman cumi. Pokoknya itu monster disturbing banget lah. Kalau dari set dan tone filmnya itu tuh aman-aman aja ya. Gak bikin gak nyaman, justru itu mendukung suasana kelam dan suram dari filmnya. Kalau adegan favorit Nyong, of course yang Anna tantrum di terowongan. Gila sih, ada 1 menit dia teriak-teriak sambil guling-guling. Wah itu keren banget. Tapi menurut Nyong, minusnya film ini tuh bikin stres, bikin puyeng banget. Sekitar 2 jam Nyong nonton ini itu tuh bener-bener capek banget, bener-bener menguras energi banget. Bahkan Nyong sampai harus mempaus 3 kali si filmnya buat istirahat dulu. Terus penilaian pribadi ya, untuk adegan 21 plusnya itu tuh sangat-sangat mengganggu dan bikin mual. Jadi kesimpulannya, film ini menurut Nyong emang target marketingnya itu untuk orang yang suka mikir. Karena kalau pengennya cuma yang menghibur, itu jangan nonton ini, soalnya nanti kalian malah pusing. Meskipun di IMDb itu rate-nya remaja atau 81 plus, 18 plus, tapi buat Nyong ini 21 plus sih. Bukan karena ada adegan ina-inunya, nah itu juga sih. Tapi lebih ke adegan-adegan gore-nya itu tuh cukup eksplisit dan bisa men-trigger. Skor dari Nyong 7 dari 10. Ini tuh horor yang lebih ke thriller ya lur ya. Cuman ada nih remake versi Indonesianya yaitu Possession Kerasukan yang rilis tanggal 8 Mei kemarin. Dia ini katanya dibikin lebih melokal, horornya orang Indo gitu. Let's see ya gimana film remake-nya, apakah bisa semengerikan originalnya? Tunggu review kita, oke? Oke deh, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama review film selanjutnya. Dukung kita juga lewat Saveria dengan link yang ada di description box. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.